Ini yang akan kalian terima ketika kalian galbay pinjol bertahun-tahun. Di sini saya mau bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas yang akan terjadi ketika kalian itu galbay bertahun-tahun. Karena ada juga yang menanyakan hal itu kepada saya, Bang, gimana sih Bang pengalaman galbay bertahun-tahun itu? Terus kemudian yang kedua, ada juga teman-teman yang lain itu sharing bareng sama saya, yaitu ketika beliau galbay lebih dari 1 tahun atau bahkan bertahun-tahun ya teman-teman semuanya. Dan di sini saya mau ceritakan kronologisnya dari pertama galbay sampai bertahun-tahun itu apa yang akan terjadi. Oke, di sini saya mau bahas ya. Dan saya langsung sepil aja. Kalau galbay lebih lama itu ternyata lebih tenang, lebih enjoy daripada ketika kita baru galbay, teman-teman. Ini berdasarkan cerita dari teman-teman yang lain dan juga berdasarkan pengalaman ya. Ini saya mau bahas. Jadi, ketika kita baru galbay, kita akan mengalami yang namanya stres, depresi, ya kita bingung mau ngapain dan kita semuanya pokoknya serba ketakutan. Itu yang terjadi ketika kalian baru galbay. Kok bisa, Bang? Ya, karena di 1 bulan pertama kita melakukan galbay atau telat bayar, itu bakalan banyak banget telepon yang masuk, chat yang masuk, terus kemudian juga WA yang masuk, SMS, email, semuanya berisi tekanan, ancaman, teror, intimidasi, ditakut-takutin, itu semua isinya. Wajar aja kalau kita baru pertama kali galbay atau baru telat, itu banyak sekali teroran, yang mana mengakibatkan banyak sekali nasabah yang stres, yang depresi, yang sudah nggak mau makan, dan yang lain sebagainya. Itu ketika baru galbay. Nah, ketika di 2 bulan ini biasanya didatangin DC, ada juga yang 1 minggu didatangin DC, itu bermacam-macam variasinya ya teman-teman semuanya itu. Dan yang ke 3 bulan langsung aja. Ke 3 bulan ini bisa dikatakan mulai sedikit menurun teman-teman. Masalah sistem penagihan, masalah teror dan intimidasi, ancam-ancaman itu sudah mulai berkurang banget setelah 3 bulan ke atas. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena yang terjadi adalah pinjol tersebut sudah memprediksi bahwa nasabah ini sudah telat 3 bulan dan dia tidak mencicil sedikit pun. Berpotensi sekali nasabah ini nggak bakalan bayar. Jadi saya lebih baik telepon dulu atau ngechat ke nasabah yang ada potensi bayarnya. Akhirnya pinjol tersebut nggak ngubungin kalian. Kalaupun ngubungin ya entah 1 minggu 2 kali, berbeda dengan nasabah yang baru aja. Nah, akhirnya dia fokus kepada nasabah-nasabah yang baru telat bayar itu. Itu berarti 3 bulan. Lalu kemudian ke 6 bulan ke atas, itu kita sudah bahkan sangat jarang sekali dihubungin, teman-teman. Nah, disinilah poin 6 bulan ke atas ini menjadi hal yang menarik menurut saya. Karena satu, kita itu sudah berpotensi, paling 1 bulan itu ya hanya 3 kali dihubungin oleh DC. Bahkan di 10 bulanan atau 9 bulanan, saya lupa, itu kita bakal dikontak oleh pinjolnya untuk negosiasi bunga, teman-teman. Jadi di 9 bulan atau 10 bulanan, itu kita bakal dikontak oleh pinjol, boleh untuk melakukan bayar pokoknya aja, untuk menegosiasikan bunga. Nah, kenapa kok ada sistem seperti itu, Bang? Ya, karena pinjol merasa bahwasanya ini udah pasti nih, nasabah sudah telat hampir 9 bulan lebih atau 10 bulan. Sudah dipastikan nasabah ini tidak akan bayar. Daripada saya itu kehilangan semua uang, bunga, pokok, denda, dan yang lain sebagainya, lebih baik saya mau ambil pokoknya aja deh, siapa tahu mau bayar. Akhirnya pinjol tersebut menawarkan kepada nasabah tersebut, udah, gimana kalau kita negosiasi bunga aja, kamu cuman bayar pokoknya aja sekian sama dendanya sekian. Nasabah tetap nggak mau, maka dia ya udah bayar pokoknya aja. Pasti nasabah negonya kan bayar pokoknya aja, mau nggak? Kan gitu. Akhirnya pinjol tersebut menegosiasikan. Bahkan bisa saja pinjol tersebut yang menghubungi kalian untuk dinegosiasi hanya bayar pokoknya aja. Itu sering banget dialami oleh nasabah yang sudah lama galbay. Ya pikirnya pinjol, daripada uangnya hilang 100%, bunga nggak dapet, denda nggak dapet, pokok nggak dapet. Ya lebih baik pokok diambil lah. Bunga sama denda nggak diambil, nggak apa-apa. Yang penting kita nggak rugi, kan gitu. Pikirnya pinjol ya pasti seperti itu ya teman-teman semuanya. Nah, itu setelah kita galbay lebih dari 6 bulan. Nah, lalu ketika sudah 1 tahun, ya sudah, pinjol sudah pasrah dan juga ya sudah, pinjol tersebut ya sudah, mau nggak mau itu dikatakan kita kehilangan uang di nasabah itu karena sudah 1 tahun. Tetapi seiring berjalannya waktu ada aja pinjol yang masih mau menawarkan negosiasi bunga tersebut atau dendanya. Sudah bayar pokoknya aja tapi dibayarnya dicicil pula. Misal hutang kalian itu pokoknya aja 5 juta.
udah kamu bayar pokoknya aja. Kalau sama bunga kan misalkan sampai 10 juta. Sekarang kamu bayar pokoknya aja 5 juta. Kalau kamu nggak punya uang 5 juta, nggak apa-apa. Boleh dicicil dengan 1 juta, tapi bayar pokoknya aja, boleh. Itu yang akan terjadi, teman-teman. Dan kalau masalah ancaman, teror, terus kemudian telepon yang bertubi-tubi, itu sudah tidak ada lagi di 1 tahun kalian galbay. Jadi, ternyata kalau galbay lebih lama lebih enak dong, Bang. Ya, bisa dikatakan enak, bisa dikatakan enggak juga. Kenapa? Ya, yang nggak tahu juga pengalamannya orang-orang tuh seperti itu dan kita-kita juga seperti itu ya teman-teman semuanya. Jadi mungkin buat teman-teman semuanya yang sedang mengalami fase baru pertama kali galbay, jangan takut, jangan panik karena itu semuanya hanyalah ancaman belaka yang mereka lakukan. Yang dulu udah galbay bertahun-tahun ini sekarang mereka juga pernah mengalami yang namanya teror, intimidasi, mau diancam dibunuh lah, mau disebar data lah, apalah, itu semuanya sudah dialami ya teman-teman semuanya. Dan sekarang sudah 1 tahun lebih ya sudah mereka enjoy aja, fokus usaha, fokus kerja, fokus cari rezeki, fokus cari usaha yang berkah, yang melimpah gitu ya. Dan saya juga titip pesan kepada teman-teman semuanya, kalau sedang mencari rezeki, jangan pernah lupa terhadap sang pemberi rezeki. Itu aja sih pesan saya buat teman-teman semuanya. Saya mau tutup dulu video ini dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, dan kalau kalian merasa video ini bisa bermanfaat, silahkan di-share ya videonya.